Episode dimulai ketika Aryan dan Imli mencoba membuka pintu kamar hotel yang terkunci dengan sendirinya. Aryan berusaha menghubungi pihak hotel. Imli bertanya kepada Aryan apa yang terjadi, kenapa pintunya sampai terkunci dan bahkan lampunya tiba-tiba saja padam. Aryan mengatakan pihak hotel akan segera datang memeriksanya. Di sisi lain Aditya dia berjalan dengan begitu bersemangat karena dia akan bertemu dengan Imli dan mungkin setelah acara anniversary mereka sukses Aditya akan membawa Imli kembali ke kediaman Tripati. Imli terlihat kedinginan wajar saja karena kemarin mereka berdua kehujanan sampai basah kuyup. Aryan tentu saja tidak tega melihat Imli kedinginan, dia harus melakukan sesuatu pikirnya. Aryan dia menyalakan api lalu dia meminta Imli untuk menghangatkan tubuhnya. Imli mendekat ke arah api itu dan menghangatkan dirinya. Imli memikirkan Aditya, bagaimana jika suaminya itu mencarinya. Aryan dia melirik singkat ke arah Imli dan dia melihat sari Imli yang terbakar. Aryan panik, dia segera berlari untuk menyelamatkan Imli. Aryan dia mencoba memadamkan api yang berada di sari Imli dengan jas miliknya. Imli menatap sarinya yang terbakar, dia mengatakan, sari ini adalah sari yang saya gunakan ketika pernikahan. Apakah ini sebuah pertanda buruk? Apakah hubungan saya dan Pak Aditya? Belum sempat Imli mengatakan apa yang ingin dia katakan, Aryan dia mengatakan, tidak usah berpikir buruk, yang terbakar hanya sarimu saja bukan pernikahanmu. Aryan yang melihat Imli masih kedinginan sementara api itu sudah dia padamkan. Aryan dia memakaikan jas miliknya ke Imli. Di saat yang bersamaan Aditya dia membuka pintu kamar itu dan betapa terkejutnya Aditya ketika melihat Imli tengah berdua dengan Aryan di sebuah kamar hotel. Ekspresi wajah Aditya seketika saja berubah dari yang tersenyum penuh semangat, sekarang wajah yang sama itu menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Imli dia melihat Aditya dan dia takut jika Aditya salah paham. Aditya juga menatap Imli dengan tatapan penuh tanya dan kekecewaan mendalam. Aryan mengikuti arah pandangan Imli dan dia terkejut ketika melihat Aditya berada di sana. Mereka bertiga saling menatap dengan ekspresi masing-masing. Aditya yang kecewa, Imli yang merasa takut Aditya salah paham dan Aryan yang terkejut dengan kehadiran Aditya. Ketika Imli akan menemui Aditya, Aditya dia pergi dari sana. Imli mencoba mengejar Aditya namun Aryan menghentikannya, dia mengatakan, "Jangan temui dia dulu karena saat ini emosinya tengah membara. Jangan mendekat ke arahnya terlebih dahulu jika kau tidak ingin terbakar." Imli dia tidak mempedulikan perkataan Aryan, dia mengejar Adit. Imli mencari Aditya namun dia tidak menemukannya. Aditya berjalan dengan penuh emosi dan luka, dia kemudian terhenti dan seketika saja dia membayangkan bagaimana Imli yang selama ini memuji dan membela Aryan dengan penuh semangat. Sampai mengingat kedekatan antara Imli dan Aryan, semua itu seketika saja muncul dalam pikiran Aditya. Semua ingatan buruk itu membuat hati Aditya semakin remuk dan hancur. Di sisi lain Imli dia mencoba mengejar Aditya namun bahkan jejaknya saja tidak dia temukan. Imli mencoba menghubungi Aditya melalui ponsel salah satu tamu hotel itu namun Aditya dia tidak menjawabnya. Aditya tengah berjalan namun seorang pegawai hotel menghentikannya dan memberikan dia sebuah surat. Pegawai itu mengatakan bahwa surat itu adalah pemberian Imli. Aditya tersenyum, mungkin dia sudah salah paham. Imli dia bahkan menuliskan kata romantis sama seperti biasanya. Aditya segera membuka surat itu dan ketika surat itu terbuka ekspresi wajah Aditya kembali berubah. Matanya menatap dengan penuh keterkejutan dan luka. Surat itu adalah surat perceraian. Aditya sungguh tidak menyangka bahwa Imli akan mengirimkan surat perceraian untuknya. Hal itu tentu saja membuat Aditya terluka. Malini seketika saja dia datang dan menghampiri Aditya. Dia berpura-pura tidak tahu apa-apa, dia bertanya kepada Aditya apa yang terjadi.
Tak kunjung mendapatkan jawaban Malini. Dia melihat kertas itu dan dia pura-pura terkejut. Dia mengingat dengan baik semua kejadian yang dia sudah susun, dari mulai dia yang melihat Imli memberikan sebuah surat kepada pegawai hotel, sampai dia mengganti surat yang Imli kirimkan dengan surat perceraian. Ya, semua situasi di sana dalangnya adalah Malini. Malini mengatakan, pasti ada yang salah dengan Imli. Dia sangat mencintaimu, dia tidak akan pernah meninggalkanmu, biar aku yang bertanya semua ini kepadanya. Ketika Malini akan pergi Aditya dia mencegahnya. Tidak perlu karena aku akan mengabulkan apa yang dia inginkan. Apa yang terjadi selanjutnya? Simak selengkapnya di Kyushu 21. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat channel ini. Terima kasih Sobat Boli.